Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang persen. Nah, ya, persen. Tanda seperti ini, ada 0, strip 0 ya, adalah lambang persen. Nah, itu lambang persen. Nah, persen artinya per 100 ya. Jadi dia persen artinya per 100. Contoh 20, kemudian ada 0 kecil, strip garis miring 0 kecil sama dengan, nah, kita jadikan ini adalah pecahan biasa, penyebutnya harus 100, makanya bisa dikatakan persen. Jadi kalau bukan 100 penyebutnya tidak bisa dikatakan persen ya. Disebut persen jika penyebutnya 100, jadi 20 per 100. Nah, jadi 20 ini dibaca 20%. Oke, kita langsung saja mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Nah, ya contoh 20% kita rubah jadi pecahan biasa ya. Ini kalau dijadikan pecahan biasa penyebutnya harus 100 kalau untuk persen. Jadi kalau bukan 100 itu bukan persen. Ya, jadi kalau ada lambang seperti ini dia pasti penyebutnya 100. Jadi 20 per 100. Kita sederhanakan ya. Nah, kita sederhanakan, cari angka yang pembaginya bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut. Hasilnya harus habis, tidak boleh koma. Jadi kalau misalnya 20 dibagi 20 itu 1, 100 dibagi 20 itu 5. Nah, ya, jadi kalau misalnya 20 dibagi 10 2 berarti 100 dibagi 10 juga dibagi 100 dibagi 10 juga 10. Jadi pembaginya harus sama dan hasil juga harus habis. Nah, ya. Oke, ini kalau disederhanakan jadi 1 per 5. Oke, lanjut. Contoh lanjutnya 150% sama dengan, jadikan pecahan biasa 150 per 100 sama dengan. Nah, kita cari pembaginya yang sama-sama bisa dibagi ya. Oke, ini dibagi 50, pembilang dibagi 50, maka penyebut juga harus dibagi 50 ya. Jadi pembilang dan penyebut pembagi harus sama, itu kalau menyederhanakan. Nah, dapat 3 per 2. 3 per 2 kita jadikan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah 1 per 2 ya. Jadi itu dari 3 per 2 pecahan campurannya adalah 1 per 2. Lanjut. Mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Nah, ya, jadi mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Nah, gimana caranya? Ini pecahan biasa, contoh 1 per 4, kita akan rubah ke persen, maka harus dikalikan 100%. Nah, ingat ya, kalau pecahan biasa atau campuran mau dirubah ke dalam persen, ya, dikali 100%. Jadi 100% per 4 itu artinya dibagi jadi 25%. Nah, bagaimana pembagiannya dari 100 per 4? 100-nya di dalam ya, ini pembilangnya 4, penyebut di luar ya. Perkalian 4 yang hasilnya 1. Ada tidak? Nah, tidak ada. Mundur. Perkalian 4 yang hasilnya 10 atau mendekati 10 berapa? Nah, 4 dapat 4 dikali 2 ya, 8. Taruh 2 di sini, 8 di bawah 0. Kenapa di bawah 0? Karena 8 itu satuan, 0 itu juga satuan ya, karena tadi diambilnya 10. Nah, sudah. Kemudian dikurangkan ya. Setiap langkah turunkan 1 angka, turunkan 0. Nah, kemudian 0 kurang 8 bisa tidak? Tidak bisa, jadi minjam ke
depan. Setiap minjam nilainya 10. 10 ditambah 0 itu 10. Jadi 10 dikurang 8 itu 2. Nah, jadi 20. Lanjut perkalian 4 yang hasilnya mendekati 20 atau sama dengan 20. Nah, kita cari. Oke, dapatlah 5 dikali 4. Nah, itu 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi 5 taruh di atas, 20 di bawah, baru kita kurangkan. Oke. Lagi. Nah, ini persen dari sekumpulan benda, ya. Jadi untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan banyaknya benda tersebut. Nah, jadi 5% dari 40 siswa itu berapa? Nah, 5% dikali 40. Ini jadikan pecahan biasa dulu. Nah, 5/100 dikali 40. Jadi 5 dikali 40 dibagi 100, dapatlah 200/100. 200 dibagi 100 itu hasilnya 2. Ya. Nah, oke. Itu saja materi kali ini tentang persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.